Shalom sahabat Lentera Injil TV, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya. Kita akan mendengarkan kabar baik hari ini tentang hobi takut akan Tuhan. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayatnya yang ketiga, bunyinya demikian. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Sahabat-sahabat yang kekasih, semua orang memiliki hobi. Dan beberapa orang, hobi itu bahkan menjadi tujuan hidup. Ini dikarenakan hobi itu adalah kesenangan. Tidak bisa disebut hobi jika tidak dilakukan berdasarkan kesenangan hati. Contoh, saya diajak main PS. Kebetulan beberapa orang setiap kali berkunjung ke rumah teman menemukan saya sedang bermain dengan teman. Dan mereka berkesimpulan bahwa saya hobi main PS. Dan lalu saya mengklarifikasi kepada mereka bahwa saya hanya menemani teman main PS. Saya main bukan karena senang. Saya main karena mau menyenangkan teman. Itu sebabnya ya nggak pernah menang. Sementara teman saya ini hobi main PS. Hobinya ini terlihat di mana? Dia membeli peralatan PS-nya. Dia membuang banyak waktu di hobinya ini. Saya tidur dia masih main, saya bangun dia masih main. Ya itu sebabnya lah dia jago. Hobi sama dengan kesenangan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dengan satu hobi, yaitu hobi takut akan Tuhan. Wow, ini sangat baik ya. Firman Tuhan menulis, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ini hobi. Jadi ada hobi firman Tuhan, ada hobi takut akan Tuhan. Nah, sahabat-sahabat yang kekasih, takut akan Tuhan akan menjadi hobi jika kita mengalami pertobatan yang benar dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Tanpa pertobatan dan pengenalan yang benar terhadap Tuhan, tak mungkin mengalami hati yang takut akan Tuhan. Harus kita mengalami dulu hati yang takut akan Tuhan, baru kemudian bisa menjadikan takut akan Tuhan sebagai hobi. Tak mungkin seseorang akan hobi main badminton tetapi tidak tahu seluk-beluk tentang olahraga badminton, ya, tidak pernah menikmati berolahraga badminton. Seseorang pasti akan menjadikan olahraga badminton sebagai hobi karena dia sudah mengenal seluk-beluk olahraga badminton dan sudah menikmati berolahraga badminton. Demikianlah dengan hobi takut akan Tuhan. Sahabat-sahabatku yang kekasih, takut akan Tuhan adalah menolak ketika keinginan untuk berdosa muncul di pikiran. Jadi ketika keinginan untuk berdosa itu muncul di pikiran, responnya menolak. Ini takut akan Tuhan. Ketika berkesempatan untuk melakukan dosa, takut Tuhan itu takut berbuat dosa. Nah, itu berarti kalau orang hobi takut akan Tuhan, maka orang yang hobi takut Tuhan itu hobinya hobi menolak tawaran untuk berdosa, hobi menolak keinginan untuk berdosa, hobinya hobi takut berbuat dosa. Jika kita menjadikan takut akan Tuhan sebagai hobi, maka dapat dipastikan kehidupan kita akan didapati oleh Tuhan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Saya bisa katakan, Tuhan hobi melihat orang yang hobinya takut akan Tuhan. Satu-satunya pribadi yang tidak senang manusia memiliki hobi takut akan Tuhan hanyalah iblis. Tentu dengan para antik-antiknya. Nah, jika kita memperhatikan firman Tuhan, di sana diberi petunjuk praktis kepada kita bahwa orang yang hobi takut akan Tuhan tak mungkin sembarangan menghakimi atau sembarangan membuat keputusan.
Hobi takut akan Tuhan pasti menghasilkan penundukan diri kepada kehendak Tuhan, bukan kepada kehendak diri. Orang hobi takut akan Tuhan itu pasti adalah orang yang akrab dengan Tuhan dan sangat memfokuskan diri pada kesenangan hati Tuhan, bukan pada kesenangan diri. Itu sebabnya dia tidak akan sembarang menghakimi dan sembarangan membuat keputusan. So, sahabat-sahabatku yang kekasih, hiduplah dengan hobi takut akan Tuhan dan kita akan menikmati suasana damai sejahtera, suasana sukacita, sekalipun kenyataan hidup yang kita hadapi tidaklah mudah. Yang terpenting adalah Tuhan senang jika kita hidup dengan hobi takut akan Tuhan. Selamat mengalami hobi takut akan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan Yesus menyertai kita semua.